Kalau yang saya lihat milenial sekarang itu lebih berani untuk mengambil resiko. Itu tadi positifnya. Kalau negatifnya nih Bu, dari generasi milenial seperti apa contohnya? Ya tadi saya bilang loyalitasnya agak sedikit menurun ya. Selamat datang di Paradise Indonesia Talks episode 4. Episode ini merupakan lanjutan yang bertemakan Women Empowerment. Masih bersama kami, saya Vera Herdi dan Ibu Diana Solaiman selaku Chief Finance Officer dari PT Indonesian Paradise Property Tbk. Halo Ibu. Hai Vera. Sebagai perempuan, seorang Ibu Diana ini punya tanggung jawab ganda pastinya, dan Paradise People juga yang wanita punya tanggung jawab ganda sebagai ibu, sebagai seorang istri, dan juga punya pekerjaan di kantornya. Nah, kalau untuk Ibu Diana yang sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan juga sebagai Chief Finance Officer di PT Indonesian Paradise Property Tbk, bagaimana Ibu Diana mencapai work and life balance-nya? Kalau life balance, sebenarnya tadi ya, pertama skala prioritas dulu. Mana yang lebih diutamakan. Dan terus yang kedua, saya harus bisa ada me time. Me time, karena itu penting pada saat kita punya me time, pada saat itu kita bisa memunculkan ide-ide baru. Kalau kita terus-menerus di-push untuk kerja gitu ya, dan terus waktu juga dikejar waktu terus, kadang-kadang buntu. Ide-ide baru itu nggak keluar, tapi pada saat kita me time, kita relax ya, pada saat itu juga sebenarnya juga kan memulihkan energi ya, menjaga kesehatan juga gitu kan ya pada saat itu. Yang saya perlu, menurut saya yang penting itu adalah tadi kalau bilang mau balancing ya, selain bekerja juga ada waktu istirahatnya. Berarti tetap harus ada waktu untuk diri sendiri ya. Kalau kita banyak kontribusi untuk orang lain tapi untuk diri sendiri nggak ada, kita nggak sayang sama diri sendiri berarti ya Bu ya. Nah, sebagai seorang yang aktif ya Bu ya, memimpin juga nih Ibu, menurut Bu Diana nih sebagai seorang perempuan yang handle banyak pekerjaan gitu ya Bu ya, ada nggak Bu rasa capek? Pasti ada sih. Seperti apa nih Bu, Ibu menyemangati diri sendiri dan juga menyemangati Paradise People yang sedang mendengarkan? Kalau capek sering kali ya, karena capek itu kan bisa dua, bisa cuma capek fisik aja. Kalau capek fisik istirahat selesai, tapi bisa juga capeknya capek psikis, capek pikiran gitu. Nah kalau capek pikiran ini ya yang paling penting itu adalah tadi bisa memulihkan tidak hanya secara fisik, tetapi kerohanian juga ya. Jadi ada pentingnya juga kita tidak hanya di sibuk secara sekuler, tetapi kerohanian juga harus dibina. Karena ini juga salah satu yang bisa membangun integritas. Karena kalau kita tidak balance di dalam hal kerohanian, pada saat kita di posisi tertentu, integritas itu nanti akan diuji. Oke. Dari sebanyak pekerjaan yang Ibu Diana lakukan, tadi kan ada perasaan capek, butuh me time, butuh istirahat. Adakah hal-hal atau kegiatan positif lain yang Ibu lakukan untuk me time Ibu, hobinya apa gitu? Kalau me time saya tuh sebenarnya simpel aja. Saya senang baca, saya sedang dengar musik. Jadi kalau saya mau istirahat, mau menenangkan diri gitu, mau me time saya nggak perlu yang repot-repot. Saya ambil buku, saya cari duduk di sofa yang senyaman mungkin, saya baca. Dan saya bisa lakukan itu berjam-jam gitu. Kenapa saya belajar untuk menikmati dengan membaca itu? Karena ada pepatah kan mengatakan seseorang itu bisa sukses tergantung dari apa yang dia baca dan dengan siapa dia bergaul. Oke, itu ya. Itu penting. Penting banget. Kita harus punya ini ya, semangat terus untuk berkegiatan setiap harinya. Meskipun capek, kita harus tetap fit dong Bu. Ya. Saya pengen tahu kalau Ibu Diana itu dalam menjaga stamina diri untuk selalu fit seperti apa Bu? Siapa tahu Paradise People bisa mengikuti jejak seperti Ibu Diana. Iya, kalau saya karena sebenarnya saya senang untuk jalan di alam ya.
jalan di alam. Maksudnya itu hiking ataupun sekedar jalan di lingkungan, tapi di tempat yang terbuka ya. Cuma seringkali waktu tidak memungkinkan gitu. Jadi pagi-pagi sudah harus join meeting, apalagi sekarang kalau ada Zoom ya kan udah harus standby di depan laptop gitu kan ya, terus sampai malam gitu. Nah, waktu untuk keluar itu kan kalau sudah gelap nggak mungkin lah kita jalan di luar juga. Jadi saya sediakan treadmill. Jadi di rumah walaupun bisa cuma setengah jam, 45 menit. Yang saya dengar ini, saya tangkap ya, Bu Diana ini memang mengikuti sosok orang tuanya yang sesempit apapun, tetap melakukan hal-hal yang memang manfaatnya baik ya Bu ya. Tuh, Paradise People. Nah, sekarang saya pengen tanya sama Bu Diana, kita kan sedang membahas tentang pemberdayaan perempuan, pemberdayaan wanita. Sesuai dengan tema kali ini, menurut Bu Diana, pemberdayaan perempuan itu seperti apa sih Bu? Perempuan itu harus mandiri dan juga bisa mengambil keputusan untuk kehidupannya sendiri. Dua hal yang mungkin tidak mudah ya Paradise People, tapi kita yakin harus bisa melewati itu ya, harus mandiri dan juga bisa mengambil keputusan untuk diri sendiri. Sekarang ini waktunya yang saya tunggu Bu, karena kan kita kadang butuh insight dari orang lain ya. Ibu Diana punya harapan seperti apa nih Bu untuk perempuan di Indonesia secara umum? Paradise People juga pasti pengen tahu Bu. Sebenarnya nggak rumit-rumit, harus bisa menjadi diri sendiri dan lakukan yang terbaik. Itu saja. Jadi diri sendiri dan lakukan yang terbaik, dua hal yang singkat, padat, ngena banget Bu. Terima kasih. Dan Paradise People juga pasti berterima kasih sama Bu Diana untuk harapannya tadi ya. Tadi kita udah dengar harapan secara umum dari Ibu Diana. Nah sekarang saya dan juga Paradise People pengen tahu Bu, pesan khusus dari Bu Diana untuk Paradise People yang sedang mendengarkan ini, khususnya untuk para wanita seperti apa Bu? Harus bisa menjadi bagian dunia dan berperan aktif. Menjadi bagian dari dunia dan peran aktif, boleh dikasih tahu Bu seperti apa contohnya? Menjadi bagian dunia sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa, ya, dunia secara internasional gitu ya. Tapi sebenarnya dunia-dunia kecil kita seperti di keluarga, di kantor, di lingkungan kantor gitu ya. Pada saat kita ikut aktif di sana, pada saat itulah sebenarnya kita juga menjadi bagian dari dunia itu gitu, dunia kecil kita. Sebenarnya dimulai dari hal yang kecil ya Bu ya? Ya. Oke. Menurut Ibu Diana, melihat women empowerment seperti apa Bu? Ini sama seperti yang tadi saya sudah sampaikan, 5 hal itu. 5 hal, saya sebut lagi ya, ada aktif, harus percaya diri, terus juga punya passion dan juga positive thinking, dan yang pastinya harus punya personal development ya Bu ya. Oke, itu tadi pertanyaan kita bersama Ibu Diana. Sekarang saya ingin tahu Bu, life quote versi Ibu Diana seperti apa? Apapun yang kamu kerjakan, kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, jadilah wanita tangguh. Keren banget life quote dari Ibu Diana. Sangat menarik obrolan kita hari ini. Terima kasih Ibu Diana, semoga Paradise People di rumah yang sedang mendengarkan bisa dapat insight baru dan semakin semangat lagi untuk berdaya. Berbicara tentang woman empowerment, di tanggal 22 Desember itu adalah hari peringatan dari Kongres Perempuan Indonesia yang akhirnya kita merayakan Hari Ibu. Selamat Hari Ibu, selamat terus perempuan untuk berdaya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Vera Herdi dan saya Diana Solaiman. Pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun Anda berada, agar kita selalu sehat dan bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Like video ini dan berikan tanggapanmu di kolom komen ya Paradise People. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti episode terbaru Paradise Indonesia Talks. Ikuti kami di Instagram @indonesian_paradise_property dan Facebook @inppgroup.